Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIU khusus mengenai figural. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Nah, berikut ini disajikan gambar mulai dari kotak A, B, C, D, E. Nah, kita disuruh mencari gambar mana yang lain daripada yang lain. Nah, yang bisa kita amati, kita bisa cek nih mulai dari gambar ini, panahnya. Kalau kita perhatikan, gambar ini, gambar A, B, itu kan panahnya ya, arah putarannya itu kan searah jarum jam. Kemudian yang B juga searah jarum jam. Yang C juga searah jarum jam. Yang D pun juga searah jarum jam. Nah, yang E itu ternyata malah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya kan? Karena arah jarum jam itu kan seharusnya begini ya. Arahnya kan ke sini. Nah, tapi yang E itu justru berkebalikan dari arah jarum jam. Maka di antara gambar A, B, C, D ini yang memiliki pola yang berbeda itu adalah gambar yang E. Sehingga jawaban untuk soal figural nomor 1 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, berikut juga disajikan gambar A, B, C, D, E. Kita disuruh mencari gambar yang memiliki pola yang berlainan dibandingkan keempat lainnya. Oke, nah ternyata gimana pola dari gambar ini? Nah, kalau kita perhatikan secara detail, ternyata gambar ini apabila kita lipat menjadi dua atau kita cari simetri lipatnya, gambar yang tidak memiliki simetri lipat itu adalah gambar yang mana? A, B, C, D, atau yang E nih kira-kira? Ya, gambar yang paling berlainan dibandingkan di antara kelima gambar ini adalah gambar yang C. Alasannya kenapa? Nah, kalau misalkan nih kita lihat polanya pada gambar A ini, bagian yang putih ini kan letaknya dekat dengan yang putih. Yang hitam ini letaknya juga dekat yang hitam, putih dekat dengan putih, hitam dengan hitam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan pada gambar yang B, yang hitam ini juga dekat dengan hitam. Lalu putih juga dekat dengan putih. Hitam ini berdekat dengan hitam. Kemudian ini putih juga dekat dengan putih. Nah, lalu gimana dengan gambar yang C? Kalau kita perhatikan nih, yang hitam ini memang benar dekat dengan hitam. Tapi yang ini, kok putih sampingnya dia dekatan berlawanan dengan yang hitam. Kemudian yang ini, kok dia putih, ini juga hitam. Kalau ini sudah benar ya, putih dengan putih. Tapi yang salah itu adalah yang ini. Dan ini. Nah, kalau yang D sekarang kita lihat nih, hitam sudah dekat dengan hitam ya. Ini juga sudah dekat. Kemudian ini dan ini juga sudah sama-sama hitam. Nah, yang D ini sudah benar. Lalu yang E, yang ini juga sudah benar ya. Ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, maksudnya tetangganya. Kemudian yang ini juga dengan ini. Yang gambar A, B, D, sama E itu sudah membentuk pola yang tepat. Nah, yang polanya agak nyeleneh atau yang lain daripada yang lain itu adalah gambar yang C. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah gambar pada opsi yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, berikut ini disajikan gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita disuruh menentukan pola berikutnya, yakni pada kotak nomor 6. Kalau kita perhatikan pada gambar nomor 1, ini kan hanya terdiri dari 2 garis saja. Kemudian di pola nomor 2 itu kok ada 4 garis, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi yang awalnya cuma 2, dia bertambah menjadi berapa? 4. Kemudian yang di gambar nomor 3 kita hitung juga, dia ada berapa garis? 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ya. Jadi yang gambar pertama ini dia cuma ada 2 garis. Kemudian di gambar kedua ada 4 garis totalnya. Kemudian di gambar 3 ada 6 baris. Di gambar 4 ya tentunya ada 8 baris. Di gambar 5 ada 10 baris. Dan di gambar 6 ada 12 garis. Nah, ternyata yang merupakan pola kelanjutan dari gambar di kotak nomor 5 itu adalah gambar pada opsi yang A. Itu. Nah, kalau teman-teman tidak percaya nanti bisa dicek sendiri ya, bisa dihitung apakah benar kalau pola selanjutnya pada kotak nomor 6 itu merupakan opsi yang A. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya ke soal yang nomor 4. Nah, berikut ini disajikan gambar dengan berbagai macam pola yang sebenarnya ini itu polanya berurutan. Sekarang kalau kita perhatikan dulu nih, tanda sama dengan
dia itu letaknya di mana? Dia letaknya selalu di luar segi 4 atau di luar persegi. Nah, sekarang kita cek nih dari opsi A sampai E, apakah ada yang yang sama dengannya ada di dalam persegi? Yaitu ada di opsi C, maka yang C ini sudah pasti salah. Jadi kita abaikan saja yang opsi C. Nah, sekarang kita cek gambar yang plus atau X ya. Ini dia kan awalnya di sini. Kemudian dia bergeraknya ke arah sini, ke sisi sini. Kemudian berpindah lagi ke sini, berpindah lagi ke bawah sini. Kemudian sekarang tentunya harus di sisi sini ya, berarti di sisi sini. Maka yang berikutnya dia harusnya di sisi sebelah sini. Berarti yang mana nih kira-kira? Yaitu jawabannya antara B atau yang D. Berarti kita bisa langsung mengeliminasi A sama E. Nah, sekarang kita tinggal fokus saja membandingkan gambar antara B atau yang D nih jawabannya. Nah, berarti berikutnya kita cek yang bulatan hitam. Bulatan hitam ini awalnya letaknya di atas, kemudian dia bergeser ke sebelah sini, lalu bergeser ke sebelah sini, bergeser ke sebelah sini, bergeser ke sebelah sini, kemudian bergeser ke sebelah sini, maka seharusnya berikutnya dia ada di sini ya. Berarti bulatan hitamnya harusnya ada di sebelah sini. Nah, ini yang B. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang B, bukan yang D. Paham ya teman-teman? Nah, semisal teman-teman ada kendala dalam memahami soal-soal figural ini, terutama yang sudah aku sampaikan barusan itu ya. Jika teman-teman ada kesulitan, silahkan tuliskan kesulitannya atau kendalanya di kolom komentar. Dan nanti aku akan bantu menjawab, aku akan bantu menjelaskan ulang. Oke? Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nah, kita cek dulu di pola nomor 1 sama 2. Nah, ini tuh gambarnya sepasang-sepasang ya. Jadi gambar di kotak nomor 1 itu pasangannya sama di kotak nomor 2. Gambar di kotak nomor 3 pasangannya di kotak nomor 4. Di kotak nomor 5 berarti pasangannya nanti di kotak nomor 6 atau yang akan kita cari jawabannya. Nah, sekarang kita cek nih, kita bandingkan gambar di kotak nomor 1 dan kotak nomor 2. Awalnya ini kan ada gambar, ini kayak stick drum atau bisa juga kita mengartikannya sebagai lollipop aja ya. Ini kan awalnya lollipopnya di atas, kemudian dia berubah jadi di bawah dan posisinya terbalik. Yang awalnya menghadap ke atas, sekarang menghadap ke bawah. Kemudian persegi panjang yang dia awalnya letaknya di bawah, dia menjadi letaknya di atas. Kemudian yang di kotak sebelah sini, C itu kan awalnya di sini ya, yang ada isinya itu kan di sebelah kanan. Kemudian di kotak nomor 2 yang ada isinya itu ada di kotak sebelah kiri atau lawannya. Namun yang gambar sebelumnya yakni huruf C ini berubah menjadi bentuk yang lain. Jadi letaknya menjadi berlawanan dan dia digantikan sama bentuk yang lain. Maka pola yang sama berlaku untuk kotak nomor 3 dan 4. Sekarang yang berisi, yang ada gambar berlawanan itu kan di sebelah sini dan sebelah sini ya. Berarti nanti yang ada di sebelah kiri itu adalah lawannya dari ini. Ya, yang awalnya menghadap ke atas berubah menjadi menghadap ke bawah. Kemudian yang persegi 4, yang awalnya dia di sebelah kiri berubah menjadi di sebelah kanan. Kemudian antara kotak atas dan bawah yang awalnya ada isinya itu kan kotak atas ya. Nah, maka kotak bawah nih. Awalnya kan kotak bawah. Maka digambar pada kotak nomor 4 yang berisi itu adalah di kotak yang atas, tapi gambarnya mengalami perubahan. Yang awalnya persegi berubah menjadi lingkaran. Nah, sekarang juga berlaku pola yang sama untuk mengisi kotak nomor 6. Nah, kotak nomor 6 ini kira-kira jawaban yang A, B, C, D, atau yang E. Kalau kita perhatikan, yang isi itu kan kotak di atas, bagian di bawah sama di bagian bawah. Nah, ini kita posisinya kita tukar. Tanda panah ke bawah yang awalnya letaknya di bawah itu kita tukar menjadi di atas. Berarti yang tanda panahnya selain di atas itu bukan jawabannya. Kita bisa langsung eliminasi yang ini, dan yang ini. Sekarang kita fokus ke opsi A sama B. Oke, yang panahnya awalnya menghadap ke atas, ke bawah, berarti sekarang menghadap ke atas. Kemudian persegi panjangnya yang awalnya di atas berubah menjadi di bawah. Antara A maupun B itu sudah sama. Yang beda hanya di gambar sebelah kanan dan kiri. Tadi yang awalnya di kotak nomor 5 yang berisi itu kan di bagian sebelah kiri ya. Nah, maka yang di kotak 6 yang harusnya isi itu adalah di bagian sebelah kanan.
Kalau sudah, kemudian gambar yang berlainan dari gambar yang awalnya lingkaran itu berubah menjadi gambar yang lain, yaitu menjadi huruf S. Nah, yang di kotak B itu seharusnya tanda sama dengannya di sini ya. Ini keliru gambarnya. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 itu adalah opsi yang A. Nah, caranya kurang lebih demikian tadi ya yang sudah aku sampaikan. Kalau karena memang tadi di soal nomor 5 ini ada sedikit kesalahan dalam pola gambarnya dan jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal tes TIU Figural. Semoga penjelasan yang aku berikan beserta sedikit triknya bisa berguna untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS TIU. Sukses buat kalian semua, sukses buat kita semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.